Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Jadi tetap memberi ketenangan hati ya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menyampaikan bahwa dan meskipun nusarriful ayat, kami sudah menjelaskan berulang-ulang kemarin ya di ayat yang 65. Sudah diulang-ulang penjelasan yang begitu nyata, begitu terang, begitu gamblang. Tapi wa kadzdzaba bi qaumuka, orang-orang Quraisy itu kaum wahai Muhammad tetap mendustakan terhadap Al-Qur'an. Wa wal haqqu, padahal Qur'an itu benar. Nah, Nabi ya sudut pandang juga ya. Yang mengatakan Quran benar itulah ya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Buat orang yang tidak beriman ya itu hanya asatirul awwalin. Itu hanya dongeng orang-orang terdahulu. Apa dongeng tentang Zulkarnain, tentang Ashabul Kahfi, tentang Nabi Nuh, apa itu, dongeng apa itu, kan gitu. Apalagi ditambah dengan di kitab-kitab yang lain juga ceritakan, cuma versinya berbeda itu. Misalnya versi tentang Ashabul Kahfi itu udah dongeng-dongeng yang memang sudah berkembang di Jazirah Arab. Cuma Al-Quran meluruskan sesuai dengan fakta yang sudah Allah nyatakan gitu. Jadi tentang 7 pemuda yang tertidur di gua sekian ratus tahun itu sudah ada. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu kan ada yang mengatakan wakabum, ya kan, serta dengan ada yang mengatakan 8 beserta dengan anjingnya, ada yang 6 beserta anjingnya, dan Allah yang lebih tahu berapa jumlah mereka. Lalu kemudian juga bicara tentang cerita Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya. Kemudian cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu kan cerita yang sudah berkembang lama. Cuma dianggap sebagai cerita saja. Sehingga meskipun Al-Quran mengisahkan kembali dengan kebenaran yang ada, ya nggak semua orang percaya. Yang percaya ya yang beriman saja. Apalagi ketika Quran menceritakan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Waduh, sulit untuk percaya. Karena jangankan zaman itu, zaman sekarang pun orang disuruh percaya bahwa ada kejadian itu ya sulit ya. Tapi katakanlah Muhammad lastu alaikum biwakil. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa Muhammad, kamu itu bukan penjaga mereka. Wa ma ana alaikum biwakil, wa ma ana alaikum bihafiz. Dalam banyak ayat lain disebutkan begitu. Bukanlah aku ini penjagamu, bukanlah aku ini ditugaskan untuk memastikan kamu selamat. Aku ini hanya penyampai berita. Mau ya terserah, tidak mau ya terserah. Qul aminu aw la tu'minu, kan gitu biasanya. Katakan Muhammad aminu, berimanlah kamu, aw la tu'minu, atau kamu tidak beriman, itu ya wis. Kalau kamu beriman itu ya li anfusikum. Kalau kamu tidak beriman ya li anfusikum. Kamu nanti mendapat ridha Allah dengan bonus surga, yaitu untuk dirimu. Kamu nanti dapat murka Allah dengan resiko neraka, yaitu juga dirimu. Jadi kamu beriman atau tidak itu aku tidak dituntut. Aku hanyalah penyampai pesan. Rasul itu kan utusan ya. Utusan yang tugasnya basyiran, menyampaikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan. Sudah. Makanya di sini sebut likulli naba'im mustaqarru wa saufa ta'lamun.
setiap berita yang dibawa oleh Rasul itu ada waktu terjadinya. Dan kelak kamu akan mengetahui di samping ada waktu kejadiannya, juga ada asbabin nuzulnya, sabab atau sebab dari kejadiannya. Meskipun tidak semua ayat ya, tapi mayoritas punya. Seperti ayat 65 ini sampai 67 ini, itu kan ada asbabun nuzulnya. Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu memaparkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, setelah kepergianku, janganlah kalian kembali menjadi kafir dengan saling membunuh di antara kalian, kata Nabi. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguhnya engkau Rasul adalah Rasulnya. Sebagian yang lain berkata, ini tidak akan pernah terjadi untuk selamanya, yaitu saling membunuh di antara kita. Sementara kita semua adalah Muslim. Nah itu. Maka turunlah ketiga ayat ini. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Abu Hatim, Ahmad, dan Hakim. Nah, di sini jelas itu. Sudah diperingatkan sama Rasulullah itu. Kamu jangan sampai nanti sepeninggalku lalu saling bunuh di antara kalian. Loh, Nabi sudah mengingatkan begitu. Dan umat Islam saat itu memang sangat bersatu padu ya. Tetapi mereka tidak tahu. Oh, tidak mungkin lah ya Rasul. Ada yang ya Rasul, kami tetap akan teguh bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kau adalah Rasulullah. Nah, yang lain mengatakan, nggak mungkin ya Rasul, kami akan begitu, kami ini sesama Muslim kok, masa saling bunuh. Ya, tapi kan Rasulullah punya feeling yang kuat, insting yang kuat. Meskipun sama-sama bersyahadat Allah adalah Tuhannya, dan sama-sama bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusannya, perpecahannya tidak pada hal itu kan. Perpecahannya ada pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, pada cabang-cabang agama. Kalau bersyahadat atas Allah sebagai Tuhan dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, itu kan tentang usul itu, tentang usuluddin, tentang pokok agama. Kebanyakan mungkin tidak berbeda pendapat di situ, tapi justru berbeda pendapatnya itu di furu'iyah, bab fikih, yang kemudian menjadikan berantem. Strategi dakwah apa segala macam. Berantem. Dan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Belum sampai pasca Khulafaur Rasyidin. Ya sudah di masa Khulafaur Rasyidin. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Oleh siapa? Ya orang Islam. Di masa Ali juga begitu. Perang antara Ali dan Aisyah. Dan itu perang antar sahabat, ya bunuh-bunuhan memang. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah. Sehingga itu tadi, saya paling tidak setuju dengan pendapat Islam itu biarkan berbeda-beda, tidak apa-apa, tidak bisa. Berbeda-beda dalam diskusi tidak apa-apa. Ya memang, itu sudah sunnatullah. Berbeda-beda, beda pendapat dalam diskusi, tapi dalam aksi harusnya kita satu. Di masa Rasulullah juga begitu, biasa itu berbeda pendapat. Tapi dalam aksinya satu komando. Kalaupun berbeda aksinya, itu mesti mengikuti komando Rasulullah. Oke, nggak apa-apa, kamu kalau di sana begini, kalau di sini begini, itu mengikuti komando, jadi tetap dalam satu komando. Enggak kok kemudian karena keinginannya sendiri. Gitu loh. Jadi itu benar atau tidak itu ada takrir dari Rasulullah. Kalaupun itu misalnya inisiatif dari para sahabat tentang sesuatu, maka tetap harus ada takrir apa? Persetujuan Rasulullah. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dulu belum ada begini, lalu ada sahabat juga mengatakan membuat begini, tidak apa-apa tuh. Loh itu sahabat pertama, sampean siapa saya ini? Gitu. Yang kedua, itu pun melalui apa? Stempel dari Rasulullah. Jadi sudah bukan lagi
bukan lagi inisiatif sahabat. Awalnya iya, tapi ada stempel dari Rasulullah dan itu benar. Tapi kalau kita sekarang mau bikin pertama, siapa kita kemudian bikin pendapat yang berbeda atau tidak dilakukan Rasulullah? Sahabat? Enggak. Wali? Enggak. Siapa kita? Yang kedua, wong sahabat aja kadang melakukan inisiatif itu ada yang tidak disetujui kok. Berarti kan perlu stempel. Perlu stempel. Ada yang disetujui. Ada yang ditegur. Nah siapa yang negur kita? Kok kemudian mengatakan bahwa nah, dan hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi perselisihan. Nah gimana biar nggak berselisih? Ya sudah laksanakan saja apa yang dicontohkan Rasulullah. Yang tidak banyak dicontohkan dalam hal ibadah loh ya, ibadah. Kalau mau amalah sih kita bisa banyak hal lain, tidak harus selalu yang seperti yang kalau tidak ada di masa Rasulullah kita bisa ijtihad gitu. Dalam hal ibadah wis apa adanya itu aja. Maka kata Rasulullah di sana perpecahan terjadi ya. Fasaufa ta'lamun, kalian akan tahu apa konsekuensi dari setiap itu. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi hadithi ghairihi. Nah, ini juga trik dakwah ya. Maka kata Allah, kalau kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok memperbincangkan dengan topik Quran dengan sinis, dengan guyon, dibuat bahan bercandaan gitu istilahnya. Ya sudah, kalau ayat-ayat kami dibuat bercandaan, ya khuduna fi ayatina, maka fa'arid anhum, kamu berpaling aja dari mereka. Jangan ikut ngobrol dengan mereka. Jangan duduk bersama mereka hatta yahudu fi haditsin ghairihi. Sampai mereka mengganti topik pembicaraan yang enggak ngolok-ngolok ajaran Islam. Nah ini loh, saking kepinginnya dianggap moderat, saking kepinginnya dianggap toleran, ada non agama kita topik baik ibadah, sholat atau apa dijadikan bahan olok-olokan, lalu dia ketawa ketiwi, nggak ada satupun, apa, hanya karena kepingin dianggap apa? Hanya karena kepingin dianggap moderat, akhirnya membiarkan agama dibuat olok-olok. Kalau ada agama dibuat olok-olok, ya kita harus memperingatkan. Kalaupun kamu dan kita tidak bisa memperingatkan, minimal pakai trik ini, fa'arid anhum, berpalinglah. Jangan malah berteman dengan mereka. Kalau ada itu, kalau kamu berteman dengan mereka, kamu sama dengan mereka, kata Allah. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila setan telah benar-benar melupakan engkau akan larangan ini, maka setelah ingat jangan pernah kamu kembali duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Kadang yang lupa ya akan peringatan ini, lalu masih ngobrol, membiarkan olok-olok itu terjadi. Ya kalau setelah ini, setelah peringatan ini, jangan pernah. Fala taqud mahal qaumidz zalimin. Jangan kamu duduk bersama orang-orang zalim yang mengolok-olok agama, yang menjadikan aturan Allah sebagai bahan bercandaan. Sekarang sering itu. Iya, kalau saya tahu forum sholat buat bercandaan, kayak gitulah. Jadi jangan ikut seperti itu. Topik-topik yang ketika misalnya, yuk sholat dulu yuk. Siapa sih enggak? Orang Islam itu. Bahkan aktivis Islam kadang. Nantilah kita ini. Jangan terlalu begitulah. Perjuangan kita ini, perjuangan ngomongnya. Padahal dulu di masa Rasulullah, orang perang aja diatur jamaah tuh. Diatur jamaah dulu. Jadi satu peleton perang, satu peleton itu istirahat, sholat bersama Rasulullah, sholat asar gitu, sholat bersama Rasulullah, lalu 2 rakaat bersama Rasulullah, kemudian mereka melanjutkan 2 rakaat
selanjutnya sampai selesai. Setelah itu mereka ikut perang, yang perang tadi istirahat, lalu ikut bersama Rasulullah sholat untuk melanjutkan 2 rakaat selanjutnya bersama Rasulullah. Sampai segitunya ngatur jamaah. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya itu. Tapi orang-orang yang kemudian sekarang ini, yaitu karena takud, mereka ini orang-orang yang duduk atau berteman dengan orang-orang yang suka menghina ajaran itu terlalu kental, terlalu akrab, tidak mewarnai tapi justru diwarnai. Jadi jangankan pada saat perang, pada saat rapat gitu aja kadang lupa bersolat jamaah. Makanya kita perlu mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan dulur-dulur kita, orang-orang di sekitar kita. Nah ini memang dakwah ya. Tapi kalau kemudian sudah berulang kali nusoriful ayah, diterangkan berkali-kali lalu masih bandel, masih membantai, ya sudah fa'arid anhum kata Allah. Kamu berpaling aja dari mereka. Karena apa? Karena lastu alaikum biwakil, lasta alaikum biwakil, karena kamu tidak ditugaskan untuk menjadi pelindung penjaga mereka. Sudah, nyari yang lain. Cari umat yang mau diperingatkan. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Monggo silakan. Ada yang mau diperjelas atau yang kurang jelas atau ada pertanyaan topik lain silakan. Atau yang terkait dengan ayat 65, 67, 68 ini. Silakan Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada kejadian yang di suatu masjid yang atau suatu ya, itu mempunyai acara musola lah. Terus di waktu sholat itu masih aja meneruskan acaranya. Ini kok bagaimana Gus? Ngapunten. Ya sebenarnya semua umat Islam ini yang paling diutamakan, apalagi acara itu adalah acara-acara yang sunnah. Dalam hierarki hukum Islam itu tidak boleh sunnah mengalahkan wajib itu. Tidak boleh ya. Sunnah mengalahkan wajib itu tidak boleh. Gitu. Makanya kayak misalnya puasa gitu ya. Seorang istri itu kan kewajibannya adalah melayani suami. Nah, dia pengen puasa, maka dia harus dapat izin tuh dari suami misalnya. Puasa sunnah nih, harus dapat izin. Suaminya yang harus mengizinkan, izin. Sama dengan acara-acara itu, sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan jamaah pun wajib jika di masjid itu. Wajib. Lalu misalnya jamaah kadang ada acara, yang labelnya juga acara agama Islam. Sejak maghrib itu sudah dibuat acara kadang. Nanti Isya juga kemudian nggak ada, sudah. Ya azan aja, kemudian nggak ada jamaah karena sudah sibuk. Bahkan kadang nggak ada jamaah sholat di situ karena ada acara. Nah ini gimana? Konsepnya gimana? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Tetap yang utama adalah sholat berjamaah. Silakan bikin acara apapun. Tapi jangan sampai kemudian melalaikan sholat berjamaahnya. Oke. Kami juga selalu begitu. Di sini misalnya ada acara apa, kalau ada acara dilaksanakan pagi hari, maka harus sebelum zuhur sudah selesai, karena zuhurnya jamaah. Gitu. Bahkan ketika kerja bakti apa segala macam harus diatur betul. Kalaupun bahkan yang sangat terpaksa misalnya ngecor yang harus kemudian kalau enggak nanti enggak kering nanti enggak bisa dianu, ya berarti harus tetap diatur jamaah meskipun di jamak gitu ya. Jadi tapi kalau acara-acara yang tidak sampai darurat misalnya beda dengan ngecor gitu, acara yang bisa kita jeda untuk sholat jamaah ya sholat jamaah yang paling utama. Ya, dulu kita sudah pernah melaksanakan itu ketika bakti sosial di Soka itu.
Karena ada hampir 70 personil itu gabungan Denpasar Tabanan waktu itu tahun 2000 berapa 15 atau 14 itu. Itu kan jelas itu. Bahkan ketika kita harus pinjem wantilan untuk sholat berjamaah itu kan sampai kita malamnya sudah siapkan terpal yang kita sucikan sebagai bentuk bahwa kita memang kemanapun itu harus persiapan berjamaah dan bisa padahal kita melaksanakan bakso itu di lingkungan yang 100% Hindu dan toleran kok mereka dan terjadi ada banyak di situ nilai yang bisa kita ke dalam internal kita mengajarkan kepada diri kita bahwa kalau Rasul dulu perang aja jamaah lah kok sekarang kadang-kadang rapat atau acara ini, nah ini. Maka waktu itu alhamdulillah bisa jamaah kita. Yang kedua ya syiar menunjukkan bahwa toleransi itu tidak hanya pada tingkat basa-basi dan diskusi tapi pada tingkat aksi. Jadi menurut saya sama sekali tidak benar kalau kemudian ada acara yang apalagi hanya acara nonton bola. Ya kan? Ini yang harus kita perbaiki. Itulah. Oke. Ada lagi? Izin Gus. Silakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Tanglet Gus, saya tuh punya sahabat non Islam, baik banget sama saya, sering ke rumah main. Terus beliau itu usahanya jualan daging babi. Kalau ke rumah itu membawa oleh-oleh itu halal pokok haram. Mau menolak juga nggak enak. Mau gimana cara menolaknya? Bingung. Itu Gus. Ya, yang pertama gini. Kalau dia non muslimnya itu ahli kitab, maka makanan mereka itu halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka. Itu pertama. Jadi kalau ahli kitab itu artinya Yahudi dan Nasrani. Yang pertama. Yang kedua, maksudnya makanan mereka yang halal untuk kita itu adalah makanan yang halal. Makanan yang tidak diharapkan dalam Islam. Yakni makanan selain yang sudah disebutkan keharamannya. Maka yang ketiga, jika mereka membawa makanan selain yang diharamkan, kita masih boleh memakannya. Tapi yang keempat, jika makanan-makanan itu adalah makanan yang sampean yakin memasaknya itu akan bercampur dengan hal-hal yang diharamkan seperti babi dan sebagainya, maka sebaiknya sampean tidak memakannya. Itu. Tetapi kalau makanan-makanan itu makanan selain yang sampean juga nanti masaknya bareng dengan babi dan sebagainya, ya sampean boleh memakannya kalau itu tidak campur ya. Misalnya makanan-makanan yang bentuknya buah atau olahan yang tidak bercampur. Walaupun hasilnya dari jualan, hasilnya kan oleh-oleh itu memang bukan makanan ya kayak beliin buah apa-apa, tapi hasilnya dari jualan babi itu. Ya, kita juga tidak tahu duit yang dia beri itu bahwa ini yang tadi dari hasil jualan babi atau yang dikasih orang ini tadi uangnya kan nggak tahu kita. Jadi kita nggak boleh melihat itu, tapi yang jelas kalau makanan itu, makanan yang dibawa itu adalah makanan yang langsung bercampur dengan babi atau yang dilarang, sebaiknya kita tidak makan. Karena apa? Keumuman ayat itu bahwa wata'amuhum hillul lakum gitu disebutkan bahwa makanan mereka itu halal untuk kamu. Keumuman ayat itu tidak disebutkan bahwa kalau mereka jualan profesinya jalan ini jangan diambil, jangan itu. Tidak ada begitu. Karena bicaranya topiknya adalah topik makanan, bukan topik tentang sumber rezekinya gitu ya. Sehingga kalau kita melihat dari sisi itu, makanan intinya kalau tidak atau selain yang diharamkan oleh agama, itu masih boleh ya kita
konsumsi. Atau tapi kalau kemudian kita masih ragu dan khawatir itu kayaknya akan bercampur dengan itu, ya memang dalilnya sebaiknya kita tinggalkan. Atau kalau kaidah usul fikihnya ya tak mayuribuka ilama la yuribuka, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan. Jadi kalau sampai ragu itu nanti begana begini, ya sebaiknya memang tidak memakannya. Itu. Tapi ragu atau tidak ragu itu lagi-lagi sandarkan kepada kriteria dan aturan dalam hukum Islam. Ya, matur suwun, Gus. Ada lagi? Izin Gus, Ya, betul. menyambung pertanyaan Bu Tanti tadi. Ini untuk kita-kita yang berada di mayoritas non-Muslim. Ya, jelasnya yang berada di Bali. Banyak saudara kita yang habis mengadakan upacara, lalu ada di antara kita ini yang dikirimi buah. Buahnya ranum, menggoda. Permasalahannya, kalau kita tahu buah itu buah Tidak boleh kalau itu. Jadi ukuran itu, ya, jadi kalau meski ada makanan halal yang kemudian menjadi tidak halal karena caranya, gitu ya. Jadi apapun, misalnya bahkan ayam pun sekalipun kalau disembelih dengan cara tidak benar kan tidak halal ya, kan gitu, Ade. Buah pun begitu. Kalau buah itu memang ditujukan untuk ibadah-ibadah yang selain Allah, dia menjadi haram tuh. Sama, misalnya daging sapi, meskipun disembelih dengan Bismillah, kemudian dengan cara yang benar, tapi kalau itu untuk dipakai untuk di Jawa sana misalnya nyadran, untuk dipersembahkan ke Roro Kidul dan lain sebagainya, ya jadi haram gitu. Gitu. Nggak usah yang ke dulur-dulur kita yang non-Muslim di Bali. Bahkan orang Islam sendiri misalnya nyembelihnya udah benar caranya. Kan ada niat, cara, dan tujuan, ya kan? Kalau tiga ini ada cacat, udah enggak benar itu. Niatnya benar, menyembelih dengan cara yang baik. Lalu caranya juga udah benar, disembelih dengan bismillah. Tapi tujuannya ini nanti daging untuk dipersembahkan kepada Nyi Blorong dan Nyi Loro Kidul. Ya sudah, dia jadi haram gitu. Gitu. Maka terkait dengan buah yang ranum-ranum tadi, enggak harus ranum apa sih? Ya enggak ranum pun ya tetap. Pakai dikasih ranum kalau. Nanti saya juga ngiming-ngimingi Gus. Kalau ranum itu ngiming-ngimingi. memang apalagi anggur yang enak kemerunyo nang masih ada netes-netes airnya gitu kan. Tapi kalau sudah ditujukan untuknya uhillali khairillah itu ya, ditujukan bukan untuk selain Allah, itu menjadi tidak boleh. Tapi ya harus kita dengan cara yang baik ya. Jangan sampai menyinggung atau mengolok-olok orang lain atau agama lain. Jangan. Ada lagi? Saya rasa itu ya. Kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat. Dan ya kita memang harus menyandarkan pada bagaimana Allah membuat aturan untuk kita. Karena tubuh ini bukan milik kita, ruh ini juga bukan milik kita. Ini semua milik Allah. Sehingga kita harus tetap mengikuti cara mengatur tubuh dan ruh ini sesuai dengan guidebooknya, ya ini Al-Quran ini dan hadis. Semoga Allah tetap menuntun kita dalam siratal mustaqim. Minallahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن شياطين الجن ربنا نجينا ولينا سابنا من القوم ربنا لا تجعلنا في القوم ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وشهادة أعوذ بالله من جود البلاء والوباء درك الشقوى السوء والشهادة العدالة من نسألك الهدى
اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيد القدر ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahmana bil Qur'an